Bunga telang yang memiliki banyak sekali manfaat biasanya diolah dengan dibuat sirup atau mungkin juga dibuat teh. Namun di Kelurahan Gading Kasri RW 2 lebih tepatnya, bunga telang diolah dengan berbagai kudapan ya, seperti kalau bisa dilihat di sini nanti, tapi saya akan jelasinnya karena saat ini saya sudah bersama pembuatnya langsung. Ada Bu Nani ya, beliau adalah Ketua UMKM Kelurahan Gading Kasri RW 2 ya Bu. Ya. Bu Nani apa kabar? Baik. Lembut sekali ya. Terus di sebelah Bu Nani ini ada Bu Tri. Bu Tri ini juga pembuatnya langsung ya Bu Tri ya. Ini dari wilayah Kelurahan Gading Kasri RW 2. Bu, saya main ke sini ya. Tadi tuh datang tuh langsung kayak, wah itu apa gitu ya. Ternyata selain sirup dan juga teh ya, bunga telang kan biasanya digunakan dibuat seperti itu. Bisa juga dibuat olahan makanan. Ini ada kue lapis, betul ya Bu Tri? Iya. Kue lapis, kemudian ini apa Bu ini namanya Bu? Klepon. Klepon. Biasanya kan ijo-ijo ya, tapi ini berbeda. Bu, sebenarnya bunga telang sendiri itu bisa diolah apa aja sih Bu? Banyak ya. Bunga telang itu sebenarnya manfaatnya juga banyak. Untuk pewarna, jelasnya itu bisa untuk mie, untuk oseng, untuk puding, cendol, klepon, untuk dadar gulung. Dadar gulung? Ya, itu bisa semuanya. Untuk makanan tambahan bayi juga bagus. Oh, juga boleh berarti ya Bu ya? Aman berarti? Untuk 1 tahun ke atas. Oke, tadi Bu Tri bilang cendol. Saya langsung nuju lirik-lirik gitu loh Bu. Ini ya ternyata, ini boleh saya lihat ya? Iya. Tuh, kayak gini nih Sobat Maku ya. Bisa dilihat kan? Ini adalah cendol. Jadi warnanya tuh kayak ke ungu-ungu apa ya? Biru-biru ungu gitu loh. Kalau minumannya seperti biasa, pasti sudah tahu kan ya, warnanya adalah selalu seperti ini. Dan ini adalah cendolnya. Dibuat olahan, zat pewarna. Ini tadi kan aman ya Bu? Iya. Biasanya itu bisa tahan nggak sih berapa lama misalnya kayak gitu Bu? Kalau untuk ini saya sementara ini tidak memakai bahan pengawet. Nah, kalau untuk cendol-cendol ini selagi kita masukkan kulkas bisa tahan untuk sampai 3 hari. 3 hari. 3 hari. Tapi kalau puding ini bisa untuk 4 hari 5 hari karena masuk kulkas. Karena masuk kulkas ya. Sekali lagi tanpa bahan pengawet berarti ya. Kalau minuman ini sama sebenarnya. Kalau masuk kulkas bisa sampai 4 hari. Bisa sampai 4 hari. Bu Nani ini kan ketua UMKM ya. Dan bunga telang ini adalah juga salah satu UMKM andalan bisa bilang seperti itu. Kalau Bu Nani melihat UMKM sekarang dengan adanya bunga telang, hampir di semua kecamatan ada bunga telang. Seperti apa Bu Nani? Saya sangat mendukung sekali dengan adanya budidaya bunga telang, karena di samping mudah, ini hanya butuh ketelatenan. Bunga telang ini tidak sesulit merawat kayak anggrek, kayak apa. Bunga telang ini asal airnya cukup, mataharinya cukup, hasilnya bagus. Bisa berarti ya Bu? Di depan rumah gitu misalnya nggak punya lahan besar gitu? Di polybag, dia dikasih. Kalau orang Jawa bilang rambatan. Oh iya, karena merambat ya. Ini kalau bunga telang itu harga jualnya cukup bagus, tinggi. Jadi kami berusaha di RW 2 ini setiap RT ada tanaman telang. Karena apa? Budidayanya mudah, terus tidak rumit. Hanya saja kalau ingin mengolah menjadi makanan, prosesnya yang agak rumit. Okay. Tapi kami siap untuk menjembatani teman-teman pelatihan untuk membuat produk-produk ini, sehingga nanti kita berharap semua ibu-ibu PKK di RW 2 ini khususnya bisa memproduksi makanan olahan dari bunga telang. Oke, berarti ini di RW 2 Kelurahan Gading Kasri itu memang ada pelatihannya Bu untuk bikin olahan bunga telang. Selama seperti ini itu. Memang kami buat pelatihan, tapi untuk telang ini kami baru mempersiapkan untuk pelatihan bunga telang, karena ini masih membudidayakan produknya bunga telang dulu. Ketika bahan ini sudah cukup, semua diberi pelatihan per RT, sehingga Bu RT-nya nanti bisa ngajari warganya untuk membuat produk telang.
Setuju ya. Tadi kalau berbicara masalah proses, tadi Bu Nani bilang gitu ya, kalau menanamnya mungkin mudah gitu ya, tapi untuk diolah jadi sebuah kudapan ini memang butuh proses. Bu Nani, Bu Tri, tadi disebutkan gitu kan, macam-macam olahannya. Es krim juga bisa. Es krim juga bisa, nasi, es krim, kemudian peyek, dibikin kerupuk, botok juga, oseng-oseng. Aduh, ini makanan semua gitu ya. Bu, dari semua kudapan itu yang kayaknya rumit gitu ya. Tadi kan Bu Nani juga bilang bisik-bisik sama saya, ya Bu Tri itu nggak langsung prosesnya juga bikin tuh ya bikin lagi, coba lagi, bikin kayak gitu. Yang paling rumit apa Bu? Membuat peyek. Kenapa Bu? Karena apa? Peyek itu kan nggak harus langsung bisa kering. Jadi kita harus menata dulu, cari yang lebar. Karena untuk menanam bunga telang ini, seandainya kurang sinar matahari, kurang air, itu hasilnya akan kecil-kecil. Oh, ngaruh berarti pada pertumbuhannya? Kalau kurang air, itu kecil. Kalau kurang sinar matahari, itu akan tumbuh daun saja. Tanpa ada bunga? Tanpa ada bunga. Meskipun terlihat mudah, tapi ternyata juga butuh ini ya, butuh telaten, betul Bu Nani ya. Butuh dikasih apa ya, kasih sayang gitu ya, untuk supaya bunganya juga ini. Bu Tri, kalau peyek tadi kan itu yang paling sulit ya, gitu ya. Jadi itu tuh kayak ditata satu-satu atau bikinnya memang per satu-satu atau digabung? Peyek itu harus bunga yang segar. Bunga yang segar. Jadi langsung petik, kalau langsung peyek. Biasanya kalau saya panen gitu nggak membuat peyek, itu saya keringkan dulu, ditampah gitu, saya jemur. Setelah saya jemur, agak setengah kering gitu, saya open. Kenapa? Biar nggak jamuran. Nah, itu akan saya tabung. Seandainya saya ada tamu, ada pesanan gitu, langsung mengambil dari tabungan itu. Yang sudah di oven itu. Oh, ini. Yang ini di oven. Yang kering-kering ini. Ini hasil dari di oven. Bu Tri, kalau hasil di oven ini berarti bisa tahan, otomatis bisa dibilang lebih lama ya? Iya, lama. Berapa lama tahannya? 1 tahun. 1 tahun bisa? Bisa. Harus betul-betul kering. Harus betul-betul kering ya. Terus kalau nggak di oven itu akan keluar seperti bubuknya. Ada seperti jamur gitu. Ya, oke. Ini yang serbuk. Ini yang serbuk. Ya makanya ini saya tadi bingung, ini apa? Kayak pasir ya gitu kan. Untuk minuman ini pakai bisa diseduh. Pakai minuman yang ini. Oh, yang ini. Oh, ini berarti kalau ini sudah di kayak di blender lagi ya Bu, dari bunga seperti ini, kemudian di blender. Ini pakai gula instan. Sudah langsung ya. Beda dengan teh celup. Ini kalau teh celup itu ini adalah yang teh celup. Jadi ini saya kasih Sobat Maku dulu ya. Jadi biar tahu semuanya. Ini adalah teh celup. Jadi ini mungkin lebih gampang ya. Nggak apa-apa ya Bu, saya buka dulu ya. Jadi Sobat Maku di rumah juga bisa tahu. Biasanya taunya tuh yang dalam bentuk ini loh Bu. Ini yang lebih sering banyak beredar di masyarakat gitu ya. Seperti ini. Tapi kalau sudah dikemas dalam bentuk teh celup, jadi ini lebih mudah seperti itu. Mungkin yang suka yang praktis-praktis kayaknya cocok biasanya yang berkarya. Yang berkarya gitu ya. Kalau misalnya yang bunga ini kan ya butuh diambil dulu, disaring seperti itu. Tapi kalau celup itu kayaknya langsung. Nah, di sini sudah ada harganya ya. Jadi saya nggak tanya nih Bu. Kalau ini biasanya saya pasti akan tanya dulu ini kira-kira berapa harganya. Tapi di sini sudah ada capnya langsung. Jadi untuk ukuran 25 gram ini harganya 15.000 saja per bungkusnya. Sedangkan ini harganya sama 15.000 untuk 10 saset ya Sobat Maku ya. Kalau yang ini ini harganya juga sama Bu. Sama. 15.000 juga. Itu 200 gram. Ini 225 gram bahkan Bu di sini dilebihin loh, di bonus sama Bu Tri 25 gram ya. Ini harganya juga sama 25.000. Kalau ini berarti sama Bu, tinggal dicampur ambil di sendok seperti itu. Kalau ini tinggal ini sudah manis langsung, ya. Jadi tanpa dikasih gula seperti itu. Bu, kalau takarannya ini kan kalau ini kita bisa tahu biasanya orang-orang tuh ambil 5, ambil 7 seperti itu untuk 1 gelas. Sedangkan ini kan sudah ada per sasetnya. Kalau ini bagaimana kita menakarnya? 1 sendok. 1 sendok untuk 1 gelas. gelas. Oh iya.
Iya. Nah, kalau sobat Maku bingung mau yang mana, ya dicari dulu yang lebih mudah yang mana dulu gitu. Kalau saya sih kayaknya pilihan ini deh. Jadi ini udah pakai gula, udah aman, udah nggak usah susah-susah lagi seperti itu ya. Bu, saya boleh nanya nggak sih? Ini kan produknya banyak gitu ya. Biasanya customer itu lebih pesannya sukanya yang bentuk seperti ini atau ada juga nggak sih kayak kudapan atau peye atau apa gitu? Ada aja. Jadi memang sementara ini kami promonya ke kegiatan kelurahan, kegiatan RT, kegiatan RW. Tapi kami juga karena punya UMKM dan kami bisa menjual online, kami posting di Media sosial ya. Medsos. Loh, itu apa? Lapis telang, iya mau. Nah, itu cara kami mempromosikan ini karena di UMKM itu satu dengan yang lain tuh saling gendong menggendong. Siapa yang punya produk, ayo kita Dipromoin gitu ya. Keren. Ketika, oh ini Yun Sewu tanggal sekian, ini ada pesanan ini. Pesannya lewat satu pintu. Jadi kami punya admin sendiri untuk menerima pesanan-pesanan itu sehingga mudah untuk kadang-kadang kan kalau HP-nya Bu A, Bu B kadang, aduh aku gak ngerti anak pesanan. Tapi kalau HP-nya UMKM kan selalu on. Oh, ada sendiri berarti ya, Bu? Ya, jadi kita menerima pesanan apa saja, monggo kita sampaikan kepada yang memproduksi. Itu salah satu kerjasama kami untuk saling menjunjung, saling mengangkat produk teman-teman sekelompok. Luar biasa. Baik, kayaknya nggak afdol ya. Saya boleh incip-incip nggak sih, Bu ya? Saya penasaran gitu loh ya. Kalau ternyata Bu, boleh loh Bu, saya jangan makan sendirian Bu, nanti saya nggak enak sama sobat Maku. Dikiranya aduh egois banget gitu ya. Saya mau coba dulu deh, satu dulu ya, yang kan ini. Kami yang buat. Oh gitu ya Bu? Lihat penjenengan. Berarti ini saya nilai dulu ya Bu. Saya akan jadi juri dulu untuk hari ini ya. Saya mau ambil satu ini, aduh jatuh nanti ya. Aduh, oke, bismillah. Nah bisa. Saya coba dulu. Ini adalah klepon yang biasanya isi. Oh ada isinya juga ya Bu? Oh saya pikir nggak ada isinya. Iya. Kalau digigit biar terus. Ini makanya berarti langsung satu lahap ya. Saya coba dulu ya. Sebenarnya hampir nggak ada beda ya Bu ya, dengan klepon-klepon biasanya ya. Iya. Cuma dari sisi warna memang Iya. berbeda, tapi rasanya enak banget. Ini Bu Tri yang bikin? Iya. Aduh, hebat sekali ya. Saya coba ini deh, satu lagi puding. Pasti pengen kan? Nanti ya pesen langsung sama Bu Tri. Bu Tri, dari semuanya, yang paling banyak peminatnya yang apa Bu Tri? Tapi pudingnya enak Bu tadi Bu. Rata-rata. Karena kami menerima order itu kadang minuman Bu, sama dawet, sama ini untuk arisan itu. Jadi kami nggak bisa mengatakan. Tapi nanti kalau musimnya kita basar, biasanya jamu-jamu gini ini produk-produk ini yang ini yang lebih laris, lebih banyak peminatnya ya. Praktis ya, langsung 15.000. Kalau yang kemasannya biasanya orang luar kota. Sampai kemana Bu biasanya kalau orang luar kota? Kemarin itu dibawa ke Banyuwangi. Oke. Tergantung. Terus Kita kan punya lingkungan kita kan banyak orang luar Jawa. Betul. Kita kan kos-kosan namanya. Jadi ketika kita memamerkan produk ini, kita, Ibu dari mana? Logatnya kok saya dari Sulawesi. Iya. Saya dari ini. Bisa nanti kalau saya pulang pesan, monggo kami Kemarin siap. juga dosen-dosennya anak saya di UM itu pesan juga. Oh, luar biasa ya brandingnya ya. Pesan Jadi yang ini pesan yang celup gitu. Bu, saya tadi belum nanya yang itu ya karena nggak ada harganya. Kalau yang sirup dalam bentuk kemasan seperti itu sampai berapa Bu? 5.000 aja. Wow, itu bisa menghilangkan dahaga plus. Plusnya apa? Manfaatnya kan pasti tahu ya, banyak sekali gitu
gitu ya kalau kita ngomongin bunga telang. Selain memang untuk kecantikan, kemudian juga untuk kesehatan kita, ternyata juga untuk perut kita supaya kenyang gitu kan kalau dibikin olahan. Bu, tadi saya penasaran loh ketika dibikin peyek ya. Mungkin kan tadi harus kremes. Pastinya ya hampir sama dengan keripik-keripik yang lain. Kalau boto kemudian dioseng-oseng, itu rasanya kayak gimana, Bu? Enak sekali. Jadi gini, kalau oseng-oseng, misalnya oseng-oseng kan nggak bisa cuma telang doang. Telang ini kan gini, mingkit sedikit. Habis. Jadi mesti saya campur sama tempe, terus ada kerang, kadang-kadang gitu. Jadi tempe kerang itu sudah mateng, terus nanti telangnya ini segini, itu kita masukkan langsung setelah itu matang. Kita oseng sebentar, sudah mati. Jadi telangnya nanti bentuknya kelihatan ungu dan masih warnanya fresh. masih ada berarti ya. Tapi kalau kita masukkan bersama dengan yang lain, tempe sudah tidak muncul, Dia cuman kayak cabai hijau aja. Karena ini ya bener kempes tadi itu ya. Kita munculkannya itu ketika sudah selesai, sudah matang, kita masukkan telang itu. Jadi ibarat kata orang Jawa mau dintas gitu ya sobat Mako ya, baru dimasukkan. Ditambah dengan nasi anget-anget. Aduh, kayaknya itu pelengkap makan siang deh ya sobat Mako ya. Kalau kayak gitu udah lapar belum ya kira-kira ya. Oke, Bu, ini kan banyak sekali yang budidaya bunga telang seperti itu ya. Bagaimana cara Kelurahan Gading Kasri sendiri untuk bisa tetap eksis bikin olahan produk yang banyak peminatnya? Ya gini Mbak, semua itu melalui proses. Kalau memang kita ingin maju dengan telang ini, ya mestinya dari tim penggerak PKK dari RT, RW, kelurahan itu sefaham, sejalan. Yuk kita budidayakan telang ini di RT masing-masing. Dan itu perlu dipantau secara rutin, karena kan pada umumnya orang itu nanam rame, hilang. Nah kalau dipantau, diadakan lomba, terus diadakan nanti kita ada kunjungan dari mana, misalnya kelurahan dapat kunjungan dari mana, konsumsinya monggo bunga telang semua. Nah itu kan semangat buat ibu-ibu yang memproduksi ini, yang ini. Ya kita bayar seperti kita pesan di catering, sehingga ada feedbacknya. Kita nanam, diperhatikan, dibeli. Itu kan harapan kita. Nah kedepannya itu bisa dibuat UMKM tentunya yang bertanggung jawab untuk marketingnya ini. Kita datangkan narasumber. Makanya saya juga berharap ketika ini menjadi ikonnya kelurahan juga harus berpikir piye nekakne narasumber untuk membina ibu-ibu ini supaya lebih dari yang ada. Jadi jangan cuman ini ikonnya kelurahan tapi nggak ada feedbacknya ya. Itu yang harus. Jadi kami butuh narasumber yang bisa membantu kami untuk menjadikan telang-telang ini makanan-makanan yang menjadi menarik, terutama anak-anak sekarang kan kalau klepon gini-gini kan nggak suka. Betul. Tapi bagaimana kita menarik generasi sekarang itu mau makan klepon, mau apa? Ya tentunya kita harus punya packaging yang bagus, dikemas yang bagus. Mereka tertarik dengan gaya-gaya makanan anak sekarang, gitu. Jadi mereka kan misalnya pakai packagingnya yang kayak sushi kayak apa gitu itu. Dikemas bagus, mereka tertarik. Rasanya gimana? Mereka tahu, oh ternyata enak. Kan makanan anak sekarang kan kentang-kentang ini. Bagaimana kita meraih pasar muda? Iya. Saya setuju dengan Bu Nani kali ini ya, benar. Bagaimana caranya jajanan atau kudapan-kudapan deso ibarat seperti itu, tapi bisa dibuat milenial, mengikuti zaman sekarang seperti itu. Sushi dengan bunga telang masuk ini kayaknya ya pasarnya ya, betul. Bu, kalau ngomongin masalah lomba tadi, kalau saya tidak salah bahwasanya ini ya, Bu Wali itu kan juga menggerakkan gerakan Gerbut Buta, gerakan budidaya bunga telang. Sempat ada lomba juga. Kemarin Gading Kasri juara
Harapan 2. Harapan 2, ini tentang budidaya bunga Iya. telang ya. Luar biasa, cocok dengan hasil yang sekarang bisa dilihat oleh Sobat Maku semuanya ya. Ini adalah produk-produk olahan dari Kelurahan Gading Kasri. Bu Tri biasanya kalau buat ini gitu ya, kayak klepon, kemudian puding, seperti itu. Ini ada kelompoknya nggak sih Bu? Ayo sama-sama bareng bikin yuk gitu. Atau memang Bu Tri suka banget masak terus bikin, ini loh saya bikin ini Ada, gitu. kelompoknya ada. Jadi ya ibu-ibu PKK itu makanya ini mau kami kembangkan dengan pelatihan sehingga ketika ada tamu dalam jumlah yang besar sudah penjenengan klepon, penjenengan ini sehingga kami tinggal mengkoordinir. Nah mereka kan juga dapat hasil. Nah, kan dibeli dapat hasil. Seneng ya Bu pasti. Nah, itu loh. Untuk menumbuhkan semangat memproduksi semangat. Kalau kita nggak ada feedbacknya Mbak, wis pinter tapi nggak tahu dituku. Nah kan orang kadang-kadang seperti itu. Betul, ada yang begitu. Jadi, mari kita ini saling mendukung, saling mendorong antara satu dengan yang lain. Jadi nggak bisa gini, ini produk saya. Kalau di dalam satu kelompok, ini produk saya, monggo, ayo ditularkan bersama untuk maju bersama. Betul. Ini rencana saya juga akan saya gerakkan di tiap-tiap RT. Waktu di pertemuan PKK RW itu akan saya gerakkan ibu-ibu ketua PKK RT, ayo untuk warganya di satu RT minimal harus ada 2 tanaman. Bunga Seperti- telang ya. ya. Jadi kalau untuk hasil-hasil bunga-bunganya ini sudah banyak, jadi seandainya kita ada kegiatan, ada apa, itu kita sudah tidak bingung. Karena apa? Telang itu kalau kita tidak ada, itu mahal. Seperti itu. Per kilonya aja sekitar 240 itu kalau promo. Kalau Di online. promo ya, di Iya. online ya. Kalau Baik. tidak promo sekitar sampai 300 lebih. Nah, makanya pentingnya untuk bahan dasarnya Iya, ini harus ada harus gitu ada ya. dulu. Biar Jadi tetap eksis. biar tetap eksis. Makanya Bu RW mencanangkan ya untuk warganya khususnya yang ada di Ibu Kelurahan RT, RW 2 ini harus nanam bunga telang seperti itu. Bu, sejauh ini kendala apa yang dihadapi gitu ya untuk budidaya bunga telang dan dibuat olahan seperti ini? Ya, yang jelas Monggo. narasumber. Iya. Sumber. Kami Oke. kan butuh dari pertanian, kami dibantu bagaimana membuat bunga telang ini sehat. Iya. Bagaimana membuat bunga telang ini selalu berbunga. Kan selama ini kami cuman tradisional ya. Iya. Ya seperti orang menanam, diopeni, disirami, dipanasne, itu kan seperti normal. Tapi ketika bagaimana teknologinya supaya bunga telang ini tetap berkembang, tetap banyak, itu yang kami butuhkan. Kalau memasak juga gitu. Kalau seperti kami membuat keripik telang, itu kan ada waktunya. Yeah. Nah, bagaimana supaya ini bisa bertahan 3 bulan ke depan? Bagaimana kami bisa memasarkan ke oleh-oleh? Selama ini kan kami juga sudah berusaha untuk mendapatkan PIRT, sehingga makanan-makanan yang kita buat ini bisa kita titipkan ke oleh-oleh, bisa ke supermarket gitu. Tapi kami masih butuh bagaimana pengolahan, bagaimana penanaman. Itu yang sangat kami butuhkan ya Bu. Oke, ada Bu Tri ditambahkan dari Bu Tri, kendalanya seperti apa? Iya, kendalanya sama mungkin. Cuman ini ibu-ibu sementara kalau yang belum bisa ngolah, itu biasanya ditabung dulu. Lah, kalau ditabung itu kan beliau-beliau juga butuh ekonomi ya, ekonomi. Jadi saya bantu dengan Bu Nani ini membantu dengan online untuk yang kering. Kalau yang nggak bisa dengan olahan, dia menjualnya dengan yang kering itu. Mudah-mudahan nanti di pasaran itu juga Bunda jalan untuk ibu-ibu yang memasarkan kering ini. Tadi kalau Bunda ini kan untuk bagaimana sih untuk ketahanannya, kalau untuk ke oleh-oleh soalnya sudah diolah gitu. Kalau untuk ibu-ibu yang umumnya itu masih kendalanya yang tidak bisa mengolah seperti ini, itu masih untuk yang langsung dijemur aja.
Jadi langsung Iya. dijual online Iya. ya. Jadi nggak berisiko sih ya Bu Iya. Nani ya kalau seperti itu ya. Kalau kudapan itu kan mungkin bagi yang suka cooking gitu ya, mungkin cocok. Iya. Nah kalau untuk saya bagian incip soalnya Bu. Jadi takutnya gagal gitu loh kalau misalnya bikin kudapan ya. Untuk roti juga bagus. Oke, zat pewarnanya ya, Iya. dibikin zat pewarna seperti Seperti itu. dipakai habis di blender itu kan halus, dipakai di atasnya itu untuk hiasan juga bagus. Wow, luar biasa ternyata memang olahan dari bunga telang ini ya. Yang terakhir ibu-ibu, apa yang ingin disampaikan? Monggo sebelum nanti saya mau coba itu cendolnya gitu ya. Yang ingin kami sampaikan, sekali lagi kami butuh pelatihan, kami butuh pendampingan, dan kami butuh dari dinas apa ya ini, pertanian ya. Kalau Iya, untuk iya, telang ya, pertanian, pertanian, bagaimana kami bisa merawat atau menanam telang dengan baik dan menghasilkan bunga yang banyak. Dan yang kedua, kami juga butuh dari bagaimana mengolah makanan ini supaya tahan lama dalam bentuk keripik-keripik ini yang kami butuhkan untuk teman-teman PKK di RW 2 sehingga produksi kami nanti bisa maksimal dan sesuai dengan harapan. Oke, Bu Tri ada yang mau ditambahkan? Iya, saya ingin menambahkan aja. Saya pinginnya itu sama sebenarnya sama dengan Bu Nani ya. Kita butuh untuk apa namanya? Bagaimana seperti minuman ini ya. Minuman ini untuk yang lebih bisa menarik. Bagaimana packagingnya setelah kita olah untuk menarik masyarakat, untuk menarik terutama untuk anak-anak ya. Anak-anak itu bagaimana sih bisa terjangkau seperti itu. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Nani, Bu Tri, terima kasih banyak untuk waktunya. Bu, tapi sebelum saya closing, saya boleh nggak Bu coba cendolnya ya? Ini mungkin sobat aku yang ada di rumah enak banget sih dari Citra gitu ya, dari tadi coba gitu. Soalnya saya penasaran gitu. Biasanya cendol itu kan warnanya hijau ya, cendol dawet gitu kan. Kalau ini kan jadi kayak agak kebiru-biruan gitu. Saya mau coba dulu ya sebelum saya closing ya. Maaf, sendoknya kekecilan ini. Sendoknya kekecilan. Jadi saya nggak sabar, nggak sabar mau langsung saya minum nggak sih? Nggak gitu. Mohon maaf. Aduh ini enak banget, seger banget ya Sobat Mako ya. Yang penasaran kayak apa boleh loh pesen langsung ke Bu Nani atau ke Bu Tri ya di Kelurahan Gading Kasri, lebih tepatnya RW 2 seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga olahan dari bunga telang ini bisa nyampe kemana-mana Bu, orderannya banyak ya. Terus apa yang inginkan Bu Nani, kemudian Bu Tri juga bisa segera didapatkan seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih banyak dan juga untuk Sobat Mako kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan narasumber dan juga tema yang berbeda pastinya ya. Saya pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Bu, saya makan lagi ya.